Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Hai teman-teman, nah pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian. Nah, penelitian ini mengenai dampak logam terhadap morfologi zooplankton di perairan tambak Socah Bangkalan. Penelitian ini dilakukan oleh Arisandi dan kawan-kawan. Nah, penelitiannya berjudul Dampak Konsentrasi Fe dan Pb terhadap morfologi zooplankton di tambak Socah Bangkalan. Arisandi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa meskipun kadar logam seperti Fe dan Pb masih berada dalam ambang batas yang diizinkan, perubahan bentuk morfologi pada zooplankton mulai terlihat sebagai indikasi awal adanya gangguan ekologis yang tidak boleh diabaikan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakangnya. Latar belakang. Zooplankton berperan sebagai bagian dari rantai makanan antara produsen primer dan predator dalam ekosistem perairan yang mempengaruhi kondisi rantai makanan. Penelitian ini dilakukan di tambak Socah, Bangkalan untuk mengetahui dampak konsentrasi logam seperti Fe dan Pb terhadap morfologi zooplankton. Konsentrasi logam berat yang tinggi dapat mempengaruhi mikroorganisme perairan termasuk zooplankton yang dapat mengubah morfologi dan siklus hidupnya. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tambak Socah pada bulan Desember 2012 dengan 3 stasiun pengamatan. Pengambilan zooplankton dilakukan menggunakan planktonet dengan mesh 50 mikron. Parameter yang diukur meliputi konsentrasi Fe dan Pb menggunakan spektrofotometer, serta kondisi fisik kimia perairan seperti suhu, salinitas, pH, dan DO secara in situ. Identifikasi dan morfologi zooplankton diamati menggunakan mikroskop digital pada pembesaran 100 kali dengan metode sensus. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama ada konsentrasi Fe dan Pb. Konsentrasi Fe yang didapatkan adalah 0,005 ppm, sedangkan konsentrasi Pb yang didapatkan adalah 0,120 ppm. Keduanya berada dalam kisaran normal untuk lingkungan perairan. Yang kedua ada morfologi zooplankton. Terdapat perubahan morfologi yang diamati pada spesies Copepoda, Nitsia, dan Nauplius. Misalnya, Copepoda tampak lebih gelap dan lebih kecil dari biasanya, dan Nitsia tidak memiliki cangkang berlapis baja seperti biasanya. Nah, poin ketiga ada kualitas air. Parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, dan DO berada dalam kisaran yang dapat diterima untuk populasi zooplankton yang sehat. Pembahasan. Penelitian ini menganalisis dampak konsentrasi Fe dan Pb terhadap morfologi zooplankton di tambak Socah Bangkalan. Berdasarkan hasil pengukuran, konsentrasi Fe dan Pb yang ditemukan di perairan tambak adalah 0,005 ppm untuk Fe dan 0,120 ppm untuk Pb, yang semuanya berada dalam kisaran normal sesuai dengan standar perairan untuk tambak. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perairan tambak belum tercemar secara signifikan oleh logam dan tidak memberikan dampak yang besar terhadap perubahan morfologi zooplankton. Morfologi zooplankton yang diidentifikasi meliputi Copepoda, Nitsia, dan Nauplius. Pada pengamatan lapangan, terdapat perubahan morfologi pada beberapa individu zooplankton,
terutama pada Copepoda yang menunjukkan warna lebih gelap dan ukuran yang lebih kecil dibanding dengan standar literatur. Nitsia juga menunjukkan perbedaan morfologi, yakni tidak memiliki panser dan ref seperti pada umumnya. Sementara itu, Nauplius yang diamati di lapangan memiliki morfologi tubuh yang tidak sesuai dengan karakteristik normalnya. Misalnya, kekurangan organ seperti antena dan mandible pada kaki. Perubahan-perubahan ini diduga sebagai bentuk adaptasi zooplankton terhadap kondisi perairan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kadar logam dan kualitas air. Meskipun konsentrasi Fe dan Pb berada pada tingkat yang aman, penurunan kualitas air atau polusi dari sumber lain seperti limbah plastik yang mengandung Pb dapat meningkatkan toksisitas yang berdampak pada zooplankton. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar oksigen terlarut di tambak soca relatif baik, yang menunjukkan bahwa kondisi perairan masih mendukung kehidupan zooplankton. Sistem pengairan tambak yang mengikuti pasang surut air laut berfungsi untuk mengurangi efek polusi dan menjaga kualitas air tetap stabil. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada perubahan morfologi yang signifikan akibat konsentrasi Fe dan Pb, perubahan yang lebih kecil pada zooplankton mungkin menunjukkan adanya adaptasi atau efek jangka panjang yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari polusi logam pada berbagai komponen ekosistem perairan, termasuk fitoplankton yang juga memainkan peran penting dalam rantai makanan. Kesimpulan, konsentrasi Fe dan Pb di tambak soca masih berada dalam kisaran normal dan tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada morfologi Copepoda, Nitsia, dan Nauplius. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi apakah ada perubahan morfologi pada fitoplankton yang juga ditemukan di tambak soca. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!